Halo Lur, ketemu lagi di channel 3 Mulyo. Ya, kali ini saya akan bahas tentang produk yang belum lama datang. Sudah saya unboxing dan saya tempel di charger ISDT 608 AC. Ya, ini bentuknya ya seperti ini. Ini adalah balancer charging board. Kegunaannya adalah untuk melakukan charging baterai 1S ya. Jadi seperti kita ketahui, baterai 1S itu memiliki kekurangan ya untuk pengecasan, dimana baterai 1S seperti kita ketahui hanya seperti ini ya, konektornya tidak terdapat balancer, sehingga baterai 1S tidak bisa dilakukan pengecasan menggunakan smart charger, dimana smart charger itu memiliki banyak keuntungan ya, yaitu salah satunya dengan menggunakan smart charger kita bisa melakukan storage baterai, bisa melakukan pemusnahan baterai ya, penghancuran baterai untuk baterai-baterai yang sekiranya sudah tidak layak digunakan. Di situ ada menu destroy ya untuk di smart charger, untuk menghancurkan baterai tersebut sebelum dibuang seperti itu. Kemudian ada fitur kalibrasi, jadi kita bisa melakukan kalibrasi untuk baterai-baterai yang kita miliki, baik dari 1S sampai dengan 6S misalkan kita punya ya, seperti itu. Kemudian dengan smart charger kita juga bisa melakukan discharging. Jadi baterai-baterai yang tidak jadi terbang, tidak jadi digunakan, bisa kita kuras dengan menggunakan smart charger. Karena itu fungsi smart charger itu sangat penting ya. Dan karena itu jika baterai 1S yang awalnya tidak bisa digunakan di smart charger, sekarang menjadi bisa dengan adanya balancer charging board tadi, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi yang tidak bisa dilakukan di smart charger baterai 1S sekarang bisa dilakukan pengecasan di smart charger, sehingga fungsi-fungsi penting smart charger bisa didapatkan untuk pengecasan maupun maintenance baterai 1S. Oke, sekarang saya jelaskan untuk cara penggunaannya. Ya, ini untuk balancer charging boardnya ini terdiri dari 4S ya, terdiri dari 4S dan 4 jumper. Jadi di sini 1S, 2S, 3S, 4S, dan untuk jumpernya 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada angka ya. Ya, ini bisa kita lihat. Ini angka 1, 2, 3, 4 itu adalah jumpernya. Bagaimana untuk melakukan pengecasan baterai 1S agar terdeteksi dan bisa melakukan pengecasan maupun fitur-fitur lainnya di smart charger? Caranya yaitu, yang pertama, jika kita ingin melakukan pengecasan baterai 1S, maka letakkan baterai 1S di sini ya. Ini PH20 ya. Karena baterai saya sudah diubah ke GNB27, jadi perlu kabel tambahan GNB27 ke PH20 seperti itu. Jadi ini misalkan kita ingin melakukan pengecasan 1S, maka tinggal kita taruh saja. Tinggal kita taruh ini 1S. Nah, ini sudah 1S. Apakah sudah terdeteksi? Ini sudah saya tancapkan ya, tapi belum terdeteksi. Nah, bisa dilihat belum terdeteksi. Kenapa belum terdeteksi? Karena di sini jumper belum kita pindah ya, belum saya pindah. Jadi jika kita ingin melakukan pengecasan di baterai 1S, hanya satu ya, hanya satu baterai 1S, maka jumpernya pun harus diletakkan di angka nomor 1. Angka nomor 1 ini menandakan kalau kita ingin melakukan pengecasan 1S seperti itu. Kalau misalkan kita ingin melakukan pengecasan 2S, maka
letakkan jumper di angka nomor 2. Begitu seterusnya jika kita ingin melakukan pengecasan 4 baterai sekaligus, baterai 1S sekaligus 4 ya, maka jumpernya letakkan di angka 4 sehingga smart charger bisa mendeteksi baterai 4S seperti itu. Padahal baterainya itu 1S, tapi karena adanya balancer charging board ini, smart charger bisa mendeteksi baterai itu sebagai 1S sampai dengan 4S seperti itu. Jadi ini 1S ya, sudah saya jumper ke nomor 1. Kemudian di sini kita powernya ya, powernya belum ini. Kita tancapkan. Ini saya menggunakan konektor kabel tambahan ya. Jadi agar lebih mudah, agar saya tidak main lepas-lepas ke konektor smart chargernya, karena kalau sering lepas cabut itu bisa merusak, bisa kendor lama-lama. Jadi dengan menggunakan kabel konektor tambahan seperti ini, smart charger akan lebih awet ya. Ini sudah saya colokkan dan kita lihat apakah sudah tampil. Coba kita lihat ya, ini sudah terbaca ya, ini sudah terbaca 3,8 ini mode storage yang saya fungsikan di baterai 1S seperti itu ya. Jadi sudah terbukti ya, kita bisa melakukan pengecasan atau koneksi ke smart charger untuk baterai 1S nya. Sekarang kita lakukan pengecasan ya, untuk membuktikan smart charger ini bisa melakukan cas di baterai 1S ya. Ini maaf, ini ada baterai 4S nya sudah penuh, ini sudah penuh, ini yang satu. Ini saya ngecas di ISDT Q8 ini seperti itu. Oke, saya stop saja. Oke, lanjut. Sekarang lanjut pengecasan. Nah, ini tadi jenisnya Li-HV ya. Jadi kita tidak boleh salah saat melakukan pengecasan di smart charger. Karena ini Li-HV, maka di sini kita cari Li-HV ya. Li-HV. Nah, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, ini Li-HV. Jadi sekaligus saya menginfokan cara penggunaannya. Nah, di sini langsung otomatis di conditionnya tertulis 4,35 volt otomatis, karena Li-HV itu maksimal pengecasan adalah 4,35 volt. Lalu bagaimana kalau kita baterai LiPo, ini kan LiPo ya. LiPo ini maksimal 4,2 volt. Misalkan baterai LiPo ini ya 4,2 volt, kita cas dengan mode Li-HV terus seperti itu, ngecas dengan menggunakan mode Li-HV, nanti lama-lama ini akan rusak, akan bocor, akan rusak jadinya seperti itu. Karena kenapa? Harusnya sampai maksimal 4,2 volt, tapi kita cas dengan menggunakan mode Li-HV 4,35 volt, dimana itu kelebihan sekitar 0,15 seperti itu. Karena itu jika kita melakukan pengecasan harus disesuaikan dengan baterainya, apakah baterai LiPo atau baterai Li-HV. Oke, lanjut. Ini yang saya contohkan adalah baterai Li-HV. Kemudian untuk di sini ya, ini kita pilih 0,6. Kenapa 0,6 ampere? Karena di sini baterainya adalah 600 mAh. Artinya untuk melakukan pengecasan 600 per 1000 sama dengan 0,6. Bagaimana kalau 0,5? Bisa saja, nggak masalah seperti itu. Yang penting kalau misalkan ini 600 mAh, jangan dilakukan pengecasan di 0,7 ampere seperti itu, biar awet baterainya. Jadi ini kita pindah ke 0,6 ampere. Oke, kemudian kita start ya. Berhasil ya, ini sudah terbukti. Kita bisa melakukan pengecasan baterai 1S di smart charger hanya dengan menambahkan balancer charging board seperti itu. Oke, ini saya cancel untuk
menunjukkan yang lainnya ya, saya stop. Kemudian selain melakukan cas di smart charger dengan menggunakan balancer charging board ini, kita juga bisa melakukan maintenance baterai ya. Salah satunya di sini terdapat fitur kalibrasi ya. Nah, ini terdapat fitur kalibrasi, dimana sebelumnya untuk baterai 1S kita tidak bisa melakukan kalibrasi karena kita tidak bisa melakukan koneksi ke smart charger untuk baterai 1S. Tapi dengan adanya balancer charging board ini yang tidak bisa awalnya, sekarang menjadi bisa berkat adanya balancer charging board. Oke, di sini ada calibration ya. Di sini kita buktikan apakah bisa mengkalibrasi baterai 1S. Ini kalau pengguna ISDT ini tinggal tekan lama ya, nanti langsung masuk ke menu ini seperti itu. Oke, sekarang cari calibration. Nah, ini sudah terdeteksi output 3,8 ya, terbaca. Nah, 3,8 ini karena 1S ya. Kalau misalkan kita pakai 2S, dia ada 2, misalkan 3S dia ada 3, misalkan 4S dia ada 4, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ingin dirubah kalibrasinya, ini tinggal tekan saja. Nah, tinggal tekan, tinggal diubah, ini angkanya berubah. Bisa dilihat kamera kurang fokus ya, ini bisa dilihat angkanya berubah ya. Nah, sekarang saya kembalikan karena saya tidak ingin melakukan kalibrasi, tinggal saya back lalu cancel. Jadi intinya dengan melakukan maksudnya intinya dengan menggunakan balancer charging board yang awalnya tidak bisa melakukan pengecasan maupun maintenance baterai 1S di smart charger, bisa kita lakukan berkat adanya balancer charging board. Sekarang saya contohkan lagi untuk 2 baterai ya, biar agak puas ini para penonton yang sedang menyimak. Apakah perlu dimatikan? Tidak. Nah, ini kita cukup pindah saja. Kalau mau bagus dimatikan, tapi nggak dimatikan nggak apa-apa sih, seperti itu. Yang penting tidak salah ngejumpernya ya. Jumpernya harus seperti ini ya, vertikal ya, seperti ini ya, vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal nanti bisa rusak. Oke, ini sudah saya letakkan 2S ya, atau 4S aja deh sekalian, nanti biar bisa dicontohkan di saat dikalibrasi. Itu ada 4 sel baterai 4S seperti itu. Nah, ini di 4S, ini saya taruh dulu. Oke, saya colok semua. Yang awalnya tidak bisa dilakukan pengecasan menggunakan smart charger, dengan adanya balancer charging board kita bisa melakukan pengecasan di smart charger, dan keuntungannya kita bisa melakukan maintenance baterai 1S seperti layaknya kita menggunakan baterai 2S sampai 4S yang sudah ada balancer di baterainya, seperti itu. Oke, ini sudah 4S ya, sudah 4 baterai yang saya pasang, ini saya koneksikan. Kemudian kita coba cek di kalibrasi ya, apakah terdetek. Ya, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat ada 4 baterai 4S ya, CV1 sampai CV4. Artinya kita bisa mengkoneksikan baterai 1S layaknya sebuah baterai 4S di smart charger. Oke, ini hanya sekedar contoh, saya back.
Kemudian untuk SDT ini hanya bisa sampai 6S ya. 6S itu juga sudah sangat berguna sekali, karena kan rata-rata pengguna itu sampai 6S ya. Kalau Ki8 ini, ya. Nah, ini Ki8. Ini bisa sampai 8S. Misalkan dulu mungkin bertanya, kok beli dua, kenapa tidak pakai yang double charger seperti itu? Saya pakai dua seperti ini, tidak beli yang double. Jadi yang satu cas tapi double. Alasannya adalah jika misalkan smart charger ini rusak, maka saya masih punya backupnya yang lain seperti itu. Sedangkan kalau saya beli yang double, misalkan rusak, ya sudah, kita tidak bisa melakukan pengecasan. Tapi jika yang ini salah satu rusak ya, kita masih bisa melakukan pengecasan karena masih ada smart charger yang lain seperti itu. Jadi alasan saya tidak beli yang double seperti itu. Kalau misalkan dibilang tidak praktis, tidak juga, karena kalau untuk pergi-pergi saya bawa yang ISDT Ki8, itu kecil sekali seperti ini ya. Ini kecil sekali, ini bisa dilihat tangan ya, muat genggaman seperti itu, kayak gitu. Sedangkan kalau saya bawa 1S keluar misalkan ya, keluar kota misalkan, ini saya bawa yang cukup bawa 608 AC saja, bisa ngecas 1S dan juga ngecas baterai sampai dengan 6S dengan menggunakan smart charger ISDT 608 AC. Oke, sekarang fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk baterai 1S yang ada di smart charger, yaitu ini bisa kita lihat ada fitur discharging ya. Kita bisa melakukan discharge di sini di smart charger untuk baterai 1S. Untuk dischargingnya ini bisa sampai 3,4. Oh bukan, maaf, dischargingnya bisa sampai 3,2 ya, 3,2 volt sampai 3,6 volt ya. Jadi 3,60 sampai 3,20 seperti itu. Itu untuk fitur discharging yang bisa kita lakukan di baterai 1S maupun baterai-baterai lainnya 6S, bisa seperti itu. Ini kita saya back ya, karena ini hanya contoh saja. Kemudian selain discharging, apa saja yang bisa kita lakukan untuk baterai 1S ini? Kemudian storage ya. Nah, jika kita menggunakan baterai ini untuk di drone ya, kemudian voltase akhir setelah terbang itu misalkan 3,4 atau 3,5 misalkan, tidak bisa recovery ke mode storage, mode aman ya, 3,7 atau 3,8. Itu dari 3,5 kita bisa lakukan storage ke 3,7 atau 3,8 dengan menggunakan balancer charging board ini yang sudah dikoneksikan ke smart charger seperti itu. Jadi tinggal storage. Nah, di sini nanti tinggal ubah ke mode storage yang kita inginkan, 3,7 atau 3,8, 3,75 atau 3,85 atau 3,8, itu nanti terserah Anda ya. Kalau saya sendiri lebih sering ke 3,8 seperti itu. Oke, itu mode storage ya. Kemudian fitur lainnya, nah ini ada destroy ya, ada destroy. Jadi ini untuk menghancurkan atau memusnahkan baterai yang kita miliki yang sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi sebelum dibuang itu harus kita musnahkan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan smart charger salah satunya. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena jika kita buang langsung, kemudian di tempat yang panas tersebut ya, misal kita buang ya,
kan nggak mungkin kita buang di dalam, pasti kan di luar seperti itu, di luar, kemudian kena panas atau diambil sama tukang apa biasanya, tukang beling atau apa, pemulung atau apa, sedang memilah-milah barang, kemudian tiba-tiba meledak, kan kasihan seperti itu. Jadi paling tidak untuk menghindari kecelakaan seperti itu atau bahkan hal terburuk terjadi kebakaran ya, itu paling tidak sebelum dibuang baterai tersebut harus kita hancurkan terlebih dahulu ya, kita musnahkan, salah satunya dengan menggunakan smart charger. Dan baterai 1S pun bisa kita lakukan seperti itu selama kita menggunakan balancer charging board yang sudah dikoneksikan ke smart charger. Oke, jadi itu tadi salah satu fungsi dari balancer charging board. Jadi dengan menggunakan balancer charging board seperti ini, kita bisa mendapatkan manfaat yang awalnya tidak bisa dilakukan oleh charger lain di baterai 1S seperti itu. Jadi dengan adanya balancer charging board ini, kita bisa mengambil semua manfaat smart charger, kita terapkan di baterai 1S. Jadi buat dulu-dulu yang belum beli mungkin atau belum memiliki, bisa tambahkan smart charger yang sudah dimiliki, tambahkan balancer charging board agar bisa melakukan pengecasan di smart charger maupun melakukan maintenance perawatan baterai 1S di smart charger dengan tambahan balancer charging board. Oke, dulur-dulur, saya kira cukup review sekaligus penjelasan dan cara penggunaan dari balancer charging board kali ini. Jika ada pertanyaan maupun kesalahan penyampaian, bisa silakan sampaikan, tuliskan ya di komentar di bawah. Dan bagi dulur-dulur yang sudah memiliki smart charger dan ingin mengecas baterai 1S-nya dengan menggunakan smart charger, maka bisa tambahkan balancer charging board. Untuk link pembeliannya bisa cek di deskripsi seperti itu. Oke, sekian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.